Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai wa mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Sunan Pandanaran, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MI Sunan Pandanaran, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid MI Sunan Pandanaran, dan yang saya cintai murid-muridku MI Sunan Pandanaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kultum tentang halal bihalal. Tentu saja kita sudah sering mendengar kata halal bihalal, tetapi apa sih makna dari halal bihalal tersebut? Halal bihalal diambil dari bahasa Arab, tetapi di Arab tidak ada budaya halal bihalal seperti di Indonesia. Halal bihalal sering diartikan sebagai saling memaafkan. Halal bihalal memiliki 3 makna, yaitu yang pertama adalah melepaskan tali yang kusut, seperti doa pada Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Jadi itu bermakna bahwa ketika kita melakukan halal bihalal atau saling memaafkan, itu kita melepaskan tali yang kusut atau melepaskan sesuatu yang mengganjal di hati, kesalahan-kesalahan kita lepaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencairkan yang beku. Nah, makna dari mencairkan yang beku ini, ketika kita mempunyai hati yang beku, ketika kita melakukan halal bihalal atau saling memaafkan, kita harapkan hati yang beku ini akan mencair. Kemudian makna yang ketiga adalah menyambung yang putus. Menyambung yang putus itu seperti ketika kita melakukan halal bihalal, di situ kita bertemu dengan saudara yang jauh atau saudara yang jarang kita temui. Ketika kita bertemu, kita akan menyambung tali yang putus tersebut sehingga terjalin kembali tali silaturahmi. Nah, halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Ketika saling memaafkan, itu diibaratkan sebelum halal bihalal itu seperti ketika ada sebuah tali yang memiliki 2 ikatan. Ketika hanya salah satu ikatan yang dilepaskan, maka ikatan yang satunya belum terlepas, belum lurus lagi talinya. Nah, seperti itulah ketika halal bihalal ada satu yang meminta maaf dan satu lagi harus memaafkan. Jadi keduanya seimbang, saling memaafkan. Yang satu meminta maaf dan yang satu memaafkan kesalahan ya. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat berat yang mana sih antara meminta maaf dan memaafkan? Nah, kedua-duanya ini saling sama-sama beratnya ya. Sama-sama beratnya, meminta maaf itu berat dan memberi maaf juga berat. Tapi kita harus saling memaafkan. Nah, seperti cerita suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika ia berdakwah ke kota Thaif, nah disitulah ia tidak disambut dengan ramah, tetapi ia disambut dengan banyak kerikil-kerikil yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kerikil itu dilemparkan, terkenalah ke pelipis Nabi Muhammad SAW. Ketika terkena, darah itu bercucuran sampai ke pipi, sampai ke wajahnya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak kuat dengan hantaman ribuan kerikil tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW bersembunyi di balik sebuah bukit. Ia berdoa kepada Allah, ia memohon ampun kepada Allah, dia meminta, dia berkata bahwa dia sudah tidak kuat dengan kerikil tersebut. Kemudian setelah ia berdoa, malaikat Jibril turun. Ia berkata, "Wahai Muhammad SAW,
Coba pilihlah salah satu bukit terbesar, maka akan kuhantam kaum-kaum Thaib dengan bukit itu. Nah, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan, "Wahai Jibril, janganlah seperti itu." Nah, kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Aku berdoa semoga anak cucu dari orang-orang kaum Thaib ini akan menjadi orang yang baik, orang yang menyembah Allah, dan Nabi Muhammad memaafkan kaum Thaib tersebut." Baik sekali kan Nabi Muhammad? Nah, karena dia adalah suri tauladan yang baik untuk kita. Kita juga harus saling memaafkan seperti Nabi Muhammad yang bisa memaafkan kaum Thaib. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.